Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayuni dari SMP Islam Sunan Gunung Jati, Mono Tulungagung. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG Daljab 2023 kategori 1 angkatan 2. Saya di sini akan membawakan model pembelajaran PBL dengan materi mempertahankan persatuan dan kesatuan jurusan pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan video UKIN saya. Terima kasih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina warhamna warhamhum ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana li fahmi ulumika wa ijtihada ibadatina ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saatnya nyanyi dulu ya. Nyanyi apa tadi? Hari Merdeka, bukan 17 Agustus tapi Hari Merdeka. Kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Tahun 45. Belum, masih intro dong. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Yo, ulang lagi, take 2 ya. Tunggu musiknya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa,
Anissa Nur Azharina, Atina Lailatul, Aulia, terus Faliha, Filza hadir, Husnia Fadilatun hadir, Kaila Rahma, Maulina Dwi hadir, Mutia Zaliatus hadir, Nadira Mirza, Robiatul Adawiyah hadir, Rojauna Alfa hadir, Safura Muayyada Hadir. hadir, Tambia hadir, Vivi Enda, Zahra Putri, terakhir Zaina Hansa. Sudah ya? Terima kasih. Informatif atau tes diagnostik, silakan nanti dikerjakan satu orang satu lembar, dikerjakan di kertas ini saja. Jangan lupa diberi nama lengkap, ya. Satu orang nanti. Gimana cara mengerjakannya, Bu? Langsung dicentang saja, dicentang atau disilang. Jadi nanti ada pilihan ganda sebanyak 5 soal. Nanti sampai kerjakan, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak usah takut salah. Ini hanya untuk mengecek gaya kemampuan kalian secara wawasan. Oke? Paham? Oke, kita bagi dulu. Bagi, geser ke sana. Sudah? Oke, sisa? Lanjut. Silahkan dikerjakan. Ya, sudah. Gimana? Sudah semua? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama lengkap. Boleh? Boleh. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang persatuan dan kesatuan. Jadi ini ada slide yang akan kita bahas. Materinya adalah tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bab berapa, Dok? Bab LKS yang dibuka. Domblong kabeh, ngelamun kabeh. Yuk. Kita akan belajar tentang bab 3. Kemarin kita pengertiannya, ciri-ciri negara kesatuan, terus apa itu namanya karakteristik daerah. Sekarang kita buka bagian terakhir, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Sudah? Coba sekarang semua diperhatikan di depan slide-nya sini. Bagian pertama adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Persatuan itu apa, Dok? Ada yang mau baca? Coba, ada yang mau berdiri membaca? Yuk, coba berdiri satu orang atau membaca dari situ, tidak apa-apa. Berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terkesan belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Oke, berarti persatuan itu adalah kata yang satu, utuh, tidak terpecah belah. Sedangkan kesatuan adalah, Merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. jadi kalau persatuan tadi aslinya sudah utuh, kalau kesatuan hasil dari persatuan. Jadi antara kesatuan dan persatuan saling terhubung, saling menyambung. Apalagi? Terapa, Dok? Tidak apa-apa. Terikat apa terpikat? Terikat ya, jadi satu. Kemudian bahasan selanjutnya setelah kita mengetahui pengertiannya persatuan dan kesatuan adalah apa? Jadi perilaku. Kan tadi kita kembalinya mempertahankan loh persatuan dan kesatuan. Jadi
perilaku mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah apa? Mengacu pada tindakan atau sikap individu atau kelompok untuk memelihara dan mendukung keutuhan, solidaritas, serta integritas suatu entitas yang bersatu atau bersama-sama. Jadi yang namanya perilaku mempertahankan adalah kelompoknya, tindakannya, perilaku antara individu atau kelompok untuk mendukung persatuan. Jadi kalau nanti sikap kalian menimbulkan perpecahan atau perbedaan, itu menimbulkan persatuan atau bukan? Bukan. Jadi yang namanya perilaku kan sesuatu yang dilakukan. Dari sini jelas? Nah, sekarang kita masuk pada bagian apa? Perilakunya. Contohnya di LKS ada, di buku ada beberapa macam toh. Dari yang pertama kelompoknya lingkungan keluarga. Di sini apa keluarga contohnya? Menghormati anggota keluarga. Ada yang di sini tidak menghormati? Siapa di sini kalau di rumah selalu berantem sama adiknya atau kakaknya? Oke, ada. Terus selain itu berbakti kepada orang tua. Cara berbaktinya bagaimana? Membantu. Terus selain membantu, mendengarkan. Terus tidak membantah. Terus yang ketiga, menolong saudara baik itu adik atau kakak. Kemudian bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Kalian biasanya kalau di rumah bersih-bersih apa? Nyapu. Ada lagi? Cuci piring. Ada lagi enggak? Kamu tadi apa? Ngepel. Ngelap kaca. Ada lagi? Ada yang membantu orang tuanya masak. Selain memasak, bingung. Cuci baju, mencucikan baju orang tua atau menjaga adik. Terus yang terakhir, gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jelas? Berarti ini semua masuk dalam lingkungan keluarga. Karena apa? Karena yang menolong, yang membantu itu anggota keluarga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah keluarga kira-kira apa? Sekolah dulu. Dan biasanya kan kalau keluarga dekat sekolah. Sekolah contohnya yang pertama, Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. menaati. Apa contohnya perilaku DF? Apa contoh peraturan biasanya kalau di sekolah? Tidak terlambat, disiplin. Terus ada lagi? Memakai atribut. Ada lagi? Tidak makan di kelas. Kamu loh ya yang ngomong. Terus ada lagi? Tidak tidur di kelas. Iya, tidak tidur itu sebenarnya tidak apa-apa. Cuma ketika pelajaran jangan tidur. Ada lagi mungkin? Mendengarkan penjelasan guru. Tidak ngobrol sendiri. Terus yang kedua, Menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah. terus Tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan dalam pergaulan di sekolah. terus ada lagi terakhir, Menjaga nama baik sekolah dengan cara meraih prestasi dan memiliki budi pekerti yang baik. oke. Setelah ini, setelah sekolah apa kira-kira? Masyarakat. Contoh yang pertama, Bergaul dengan warga masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, serta asal daerah. siapa di sini yang seringnya membeda-bedakan golongannya? Kalau berasal dari sukunya atau mungkin kamu merasa kalau dari daerah sana anggapannya orang-orangnya seperti yang tidak umumnya. Ada nggak yang biasanya seperti itu? Di daerah kalian ada yang seperti itu? Oh ada yang tidak tapi kan? Tidak semuanya seperti itu ya. Diubah ya Dok. Semua itu sama sebenarnya. Namanya beda itu selalu. Terus yang kedua tidak Beda-bedakan dalam perlakuan tetangga sekitar. tetangga. Coba yang biasanya ngerasani tonggone. Wah. Yang ketiga Mau menolong tetangga atau warga masyarakat yang mengalami kesusahan atau musibah.
kesempatan kepada suku bangsa? Ada enggak? Atau mungkin di daerah kalian ada orang baru terus orangnya tadi menampilkan daerah asalnya, keseniannya atau budayanya, ada enggak? Ada. Apa belum pernah bertemu dengan yang seperti itu? Belum. Terus yang ketiga, memajukan pergaulan. Jadi supaya persatuan dan kesatuan bangsa itu terjalin, kalian berbaur dengan orang yang berbeda golongan. Pernah? Atau golongan tadi kan macam-macam. Ada yang beda agama, beda sukunya. Ada enggak? Beda agama pernah? Agama apa? Kristen dan Buddha. Di dekat rumahnya banyak yang dekatnya gereja Pak, wihara. Oh ada satu. Terus ada yang kalau rumah saya dekat gereja loh. Ada yang dekat gereja, gerejanya ada 2 daerah saya. Kalau kalian ada apa lagi? Adanya gereja itu, kalau wihara enggak pernah tahu. Terus kalau apa itu namanya Hindu itu juga enggak pernah, taunya cuma Kristen aja. Karena dekatnya ada gereja. Apa dekat tuh ada Hindunya depan rumah, tapi enggak tukaran toh sapi. Terus yang terakhir, memberikan kesempatan kepada semua daerah untuk mengembangkan. Ada enggak yang seperti itu? Enggak pernah lihat. Karena ini lingkupnya kan bangsa dan negara. Biasanya berarti secara luas. Biasanya kamu enggak terlalu tahu kalau ada yang seperti itu. Jadi tahunya mungkin lingkup masyarakat. Karena yang lebih dekat dengan kalian. Terus kemudian selanjutnya adalah jadi setelah kita mendengarkan penjelasannya apa itu persatuan, apa itu kesatuan, apa perilaku yang menggambarkan itu, jadi kita sebagai warga negara itu harus bisa apa? Ada yang mau berpendapat? Saling menghargai. Terus ada lagi tolong menolong, memberikan, tidak membeda-bedakan. Apa lagi? Memberikan kesempatan orang lain untuk berkembang, beribadah, melaksanakan budayanya, ya, selama itu tidak melanggar norma di masyarakat. Jadi walaupun kita sebagai warga negara itu menghargai tadi, yang jelas satu, pokoknya ojo nabrak sama aturan norma ya. Karena kalau dalam masyarakat kita itu, kalau untuk orang Indonesia biasanya norma itu sudah jadi patokan dasar. Oke? Jadi ada namanya di mana kamu berpijak, di mana kamu berada, aturan di situ yang dilaksanakan. Jadi kita harus menghormati aturan yang ada di wilayah tersebut. Dan rukunlah istilahnya, saling menghargai lagi. Dan terakhir, apa? Ada yang mau membacakan juga dari belakang gantian. Satu orang berdiri mungkin. Tidak ada? Coba dok, sampai dok berdiri. Coba dibaca yang keras. Persatuan hanya kata penyebut keapan atau tanpa tindakan nyata. Oke, terima kasih. Apa ya? Persatuan itu hanya kata-kata, omong tok. Tapi lek ndak dilakoni nggak bakal jadi sampean karo koncone lek iso ojo tukaran. Ya tukaran oleh, tapi sewajarnya saja, jangan berlebihan. Oke, terima kasih, selesai ya.
Hmm. Boleh, terserah. Kamu simpulkan aja, berarti inti masalahnya apa? Bisa kategorinya nanti, oh ternyata di kerajaan Kingdom itu ada perpecahan atau sedang ada gangguan dari luar berupa angin ribut, itu kan bisa. Tuh, jadi intinya apa dari itunya, dari masalahnya yang muncul itu apa? Lalu nanti solusinya yang dilakukan oleh masyarakat apa? Yeah. Iya, judulnya itu satu kata saja enggak apa-apa, pokok sesuai yang tertulis di cerita atau di apa materinya itu. Gimana? Sudah paham? Jadi itu judulnya, kemudian masalahnya. Nanti kamu simpulkan, kamu tulis dalam satu kalimat itu bisa, atau 2 kalimat. Ya. Oh, masalah yang terjadi berarti keluarganya tadi kesulitan apa? Secara ekonomi. Selain ekonomi mungkin ada masalah lainnya. Ya, terserang hama, makanya terjadi gagal panen. Coba disimpulkan seperti itu. Karena terjadi akhirnya mengakibatkan kesulitan secara ekonomi. Bagaimana, Dok? Yang kelompok ini mematuhi aturan lalu lintas? Sudah ada masalahnya? Masalahnya apa kira-kira? Seseorang warga negara yang tidak mematuhi aturan. Nah, yang melanggar aturan lalu lintas. Ya, coba ditulis saja, simpulkan lainnya, sebabnya kenapa kok tidak mematuhi. Terus bagaimana kelompok yang ini, kelompok 2? Ada masalah? Dari LKPD-nya bagian masalah sama solusi sudah bisa menemukan? Oke, sudah ya. Silakan dikerjakan, dilanjutkan. Dikerjakan secara berkelompok. Jadi sama diskusinya sama anggota kelompoknya. Kalau merasa kesulitan, keputusannya anggota kelompok diputuskan bersamanya gimana gitu loh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasilnya. Tolong kelompok lain diperhatikan. Yuk, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kami mau mempresentasikan cerita tentang keluarga. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit ini, hiduplah 2 saudara yang bernama Maya dan Rizky. Mereka adalah anak-anak dari pasangan tua yang telah memasuki usia senja, Pak Budi dan Bu Yanti. Keluarga kecil ini hidup sederhana, bergantung pada hasil pertanian kecil-kecil mereka. Maya yang berusia 18 tahun dan Rizky yang berusia 16 tahun adalah saudara yang sangat akrab. Mereka memiliki ikatan yang kuat, tidak hanya berbagi saudara, tetapi juga sebagai teman baik. Kedua anak ini tumbuh dengan nilai-nilai kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Suatu hari, tanaman keluarga mereka mengalami serangan hama yang merusak hasil panen. Pak Budi dan Bu Yanti merasa cemas karena tanaman tersebut merupakan sumber utama penghasil mereka. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, keluarga itu tetap mengalami kesulitan ekonomi. Melihat keadaan tersebut, Maya dan Rizky merasa bertanggung jawab untuk membantu orang tua mereka. Mereka bermusyawarah dan sepakat untuk bekerja lebih keras dan mencari solusi bersama. Maya mengambil inisiatif untuk mencari informasi tentang cara mengatasi hama dan memperbaiki tanaman. Di sisi lain, Rizky memutuskan untuk mencari pekerjaan paruh waktu di desa untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
Maya dengan tekun membaca buku-buku pertanian dan berkonsultasi dengan petani berpengalaman di desa. Dia belajar tentang cara-cara organik untuk mengendalikan hama tanpa merusak tanah. Setiap hari dia menghabiskan waktu di ladang, menerapkan pengetahuan untuk menyelamatkan tanaman keluarganya. Sementara itu, Rizky menemukan pekerjaan sebagai asisten di toko kelontong desa. Dengan upah yang diperolehnya, ia membantu mengurangi beban keuangan keluarga. Setiap sen yang diperolehnya dengan tekun disisihkan untuk kebutuhan keluarga, seperti makanan sehari-hari dan kebutuhan sekolah adik-adik mereka. Berjalannya waktu, tanaman keluarga mulai pulih dan memberikan hasil yang lebih baik. Kedua saudara itu melihat kebahagiaan mereka kembali bersinar di wajah orang tua mereka. Pak Budi dan Bu Yanti merasa bangga memiliki anak-anak yang begitu peduli dan siap berkorban demi keluarga. Kisah ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan cinta kepada keluarga. Melalui kerja keras dan kerja sama mereka, Maya dan Rizky tidak hanya menyelamatkan tanaman keluarga mereka, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga yang tumbuh dalam keadaan sulit. Ya, silakan dilanjut. Dari cerita tersebut ada nilai-nilai atau pesan ini tanggung jawab dan cinta kepada keluarga melalui kerja keras dan kerja keras mereka, mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab dan cinta kepada keluarga melalui kerja keras mereka. Apa nduk masalahnya? Masalahnya adalah Tanaman yang terserang hama hingga menyebabkan kesulitan ekonomi. apa nduk? Yang lain dengar rembutan dari kelompok 4. Apa masalahnya? Coba agak keras, teman-temannya tidak dengar. Tanaman yang terserang hama hingga menyebabkan kesulitan ekonomi. Apa nduk? Sudah diulang. Tanaman Yang terserang hama sehingga menyebabkan kesulitan. ya, tanamannya rusak. Maka dari itu satu-satunya sumber penghasilan keluarga menjadi hilang, terhambat, berkurang karena tanamannya rusak. Kemudian solusinya adalah Maya mengambil inisiatif untuk mencari informasi tentang cara mengatasi hama dan memperbaiki tanaman. apa solusinya yang dilakukan Maya? Mencari informasi tentang Cara mengatasi hama. cara mengatasi hama. Kemudian Rizky memutuskan untuk mencari pekerjaan pada waktu di desa. ya, Rizky adiknya umurnya berapa tadi? 16 tahun. Kalau Rizky adiknya cari apa? Pekerjaan paruh waktu untuk membantu meringankan kebutuhannya keluarga sehari-hari. Kemudian sudah, kemudian lanjut nilainya atau pesannya. Berikan contoh nilai-nilai atau pesan apa saja yang kalian dapatkan dari cerita yang kalian amati. Ya, silakan. Mengerjakan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan cinta kepada keluarga melalui kerja keras mereka, tapi juga memperkuat ikatan keluarga yang tumbuh dalam keadaan sulit. Oke, apa nilainya yang ingin disampaikan cerita tadi? 1, tanggung Jawab. Kemudian kalau keluarga berarti apa? Persatuan. Peduli, apalagi peduli terhadap sesama anggota keluarga. Ada lagi? Cinta apa? Cinta keluarga, rela berkorban agar persatuan dan kesatuan yang terjalin sesama anggota keluarga dapat tercapai, terjadi. Tidak egois hanya mementingkan salah satu anggotanya saja. Sudah, ada lagi yang ditambahkan? Kelompok 4 bagaimana? Mau menambah sesuatu atau menyelesaikan? Sampun? Ya, silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 4. Oke, terima kasih atas presentasi hari ini. Mari kita simpulkan bersama. Coba kelompok 1 tadi tentang apa, Nduk? Kelompok 1 tadi tentang? Ayo kelompok 1 kok diem saja. Kelompok 1 tentang? Ya, kedisiplinan, aturan lalu lintas. Pak siapa tadi yang melanggar? Pak Budi.
melanggar aturan akhirnya membuat masyarakat tidak tenang, polisi juga turun tangan. Terus yang kelompok 2, kedisiplinan pelajar. kedisiplinan pelajar. Siapa yang tidak disiplin? Rizky. Kenapa alasannya? Memiliki masalah pribadi. Memiliki masalah pribadi. Akhirnya dicoba dicari solusinya oleh Bu Siti sebagai kepala sekolah. Akhirnya ketemu nomboten? Ketemu. Ya, terus kelompok 3, The Kingdom of Harmony. The Kingdom of Harmony. Apa masalah yang muncul? Angin badai. Angin ribut, angin badai. Jadi ada di sebuah kerajaan sihir yang seluruh anggota masyarakatnya berupa hewan yang memiliki kekuatan. Mereka dapat cobaan atau tantangan berupa angin ribut, angin badai. Terus sebagai raja, kepalanya, ketua, pemimpinnya menyarankan untuk berkoordinasi untuk menjaga kerajaannya. Lalu berhasil atau mboten? Berhasil. Terus kelompok 4, keluarga. Apa masalah yang timbul? Tanamannya, satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang gagal apa dong? Gagal panen. Akhirnya mengancam ekonomi keluarga. Lalu yang dicari solusinya oleh anaknya Mengambil inisiatif untuk mencari apa? cara mengatasi. Ya, satu, kakaknya mencari informasi tentang tanaman agar bisa membenahi tanamannya. Sebenarnya apa sih yang membuat gagal? Yang kedua, adiknya berusaha meringankan dengan cara mencari pekerjaan paruh waktu. Ya. Kenapa kok nggak orang tuanya? Karena orang tuanya sudah lanjut usia. Secara tenaga, pikiran mereka terbatas. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua anggota keluarga. Dari sini hubungannya dengan persatuan dan kesatuan apa dok intinya berarti? Saling tolong menolong, saling menjaga persatuan tadi. Kesatuan tadi utuh agar tidak egois sendiri, tidak terpecah belah. Dan itu tak akan terjadi kalau tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh semua anggota, baik itu masyarakat, keluarga, warga negara. Jelas di sini dok? Jelas. Ada yang ditanyakan? Sudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.